Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman pada hari ini. Hari ini saya hendak menjawab satu pertanyaan dari seorang sahabat Remah-Remah Iman. Bagaimana cara Bunda menghadapi setiap persoalan sehingga nampaknya bertahun-tahun dalam sebuah pelayanan sepertinya tetap survive. Apa sih tipsnya? Terima kasih untuk Jessica yang telah mengirimkan pertanyaan ini kepada saya. Sebelum saya memberikan sharing atau sebelum saya membagikan pengalaman saya, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Hal yang pertama adalah bahwa bicara soal masalah, berbicara soal problem itu kompleks. Jadi tentu saya membatasi diri pada pengalaman saya. Dan yang kedua, bahwa kendati saya membagikan tips bagaimana cara menghadapi setiap persoalan, itu tidak berarti bahwa saya itu bebas dari persoalan atau saya itu lancar-lancar saja dalam setiap menghadapi persoalan. Tentu tidak. Selanjutnya saya mau membagikan pengalaman saya bagaimana saya menghadapi masalah. Ada 3 tips yang saya gunakan. Tips yang pertama dan kedua, sebetulnya yang ketiga itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Cuma yang pertama dan yang kedua itu saya terima langsung di dalam keheningan doa. Dan yang ketiga, ini pemberian Tuhan juga, tetapi melalui almarhum mama saya. Ceritanya itu begini. Kurang lebih tahun 2012, itu saya sudah menjalani pelayanan untuk orang-orang kecil. Sudah cukup lama, dan lama-kelamaan saya mulai merasakan ada begitu banyak persoalan yang saya hadapi. Dan benar-benar persoalan itu membuat saya sendiri cukup berat dan sepertinya sudah tingkatnya down untuk menghadapi persoalan ini. Saya sebagai orang beriman, saya pasti harus datang pada Tuhan. Dan mulai tahun 2012 memberikan waktu cukup banyak dalam keheningan doa untuk menemukan ketenangan dalam Tuhan ketika saya menghadapi masalah kehidupan ini begitu kompleksnya. Berulang kali saya masuk di dalam keheningan doa sampai tingkatnya saya pasrah. Dan ketika saya pasrah, saya mendapatkan terang yang pertama. Terang yang pertama itu yang saya namakan hikmat. Yang mulai menuntun saya adalah, Alexa, janganlah terus engkau menangis. Setiap persoalan yang kau hadapi, jangan letakkan persoalan itu di atas pundakmu. Angkatlah persoalan itu, letakkan di bawah kakimu, dan berjalanlah. Bila perlu, berlarilah. Lama-kelamaan, engkau akan merasakan bahwa engkau akan menari di atas duri-duri. Sakit. Tetapi, engkau tidak sendirian. Saya terkejut mendapatkan sebuah terang dari Tuhan tentang menghadapi setiap persoalan. Memang hari-hari sesudah itu adalah hari-hari di mana saya mulai memproses diri. Tetapi terang itu sendiri, hikmat itu sendiri sudah melegakan saya. Sehingga masalahnya memang berat. Tetapi saya sadar benar bahwa
masalah ini sudah saya bagi kepada Tuhan saya. Dan Tuhan sudah memberikan saya terang jalan keluarnya. Yakni bahwa tidak terus saya pikul di atas pundak saya. Tidak menjadikan fokus. Tetapi harus saya angkat dan pindahkan dia di bawah kaki saya dan saya terus berjalan. Saya cukup terpesona menerima hikmat ini. Sungguh terpesona. Siapakah saya ini Tuhan? Engkau mencintai saya, Engkau mengasihi saya, sampai Engkau memberikan saya terang untuk saya jalani di dalam hari-hari saya ke depan. Jadi dengan hikmat ini, saya belum menjalankannya saja, saya sudah merasa amat sangat lega. Jadi saya mau berkata bahwa setiap ada persoalan, jangan lupa datang kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan terang atau tuntunan atau petunjuk dari Tuhan, saat itu jiwa kita tuh sepertinya leganya bukan main. Sehingga ketika kita menghadapi realita hidup, kita sudah menjalani itu benar-benar seperti menari di atas duri-duri. Itu hal yang pertama. Di lain waktu, sebagai manusia biasa, saya jatuh lagi di dalam beban yang baru, masalah yang baru. Seharusnya saya kembali kepada terang yang sudah diberikan Tuhan. Tetapi namanya manusia itu kadang-kadang atau lebih sering itu ego. Mencoba untuk mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, kemampuan sendiri. Dan saya juga sama. Ketika saya mengandalkan diri saya sendiri, nah saya jatuh lagi. Tapi Tuhan tidak kehilangan rahmat-Nya bagi saya. Satu waktu ketika saya mengalami beban yang baru dan terasa berat, saya datang lagi kepada Tuhan dalam keheningan doa. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan terang yang kedua, hikmat yang kedua. Alexa, ketika engkau menghadapi masalah, jangan terlalu cemas dan jangan terlalu anggap enteng. Kalimat yang benar-benar luar biasa. Memang tidak serta-merta saya mau paham, tetapi saya diberikan sebuah penekanan. Kata, jangan terlalu. Artinya ya cemas boleh, tapi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai terlalu. Dan juga kalau sudah tidak cemas itu berarti boleh anggap enteng dong. Itu juga tidak. Jangan terlalu cemas, tapi juga jangan anggap enteng. Jadi saya diminta untuk bersikap bijak, pas, jangan kelewat, jangan berlebihan. Kembali lagi saya merasa diberkati sekali dan begitu terpesonanya saya di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan saya, tetapi Dia memberikan saya cara yang lain. Dan yang ketiga adalah Tuhan memberikan cara lain lewat almarhum mama saya. Waktu itu tepatnya tahun 2015, bulan Agustus, saat-saat dimana mama saya sudah kritis. Sempat-sempatnya mama itu memberikan petuah kepada saya. Dia bilang, anakku, engkau mempunyai banyak sekali anak. Tentu tidak mudah sebagai seorang ibu. Wow, ketika saya mendengar sebuah perhatian dari seorang mama, aduh, air mata saya langsung berderai. Aduh, kok bisa-bisanya ya, lama tidak berjumpa dia. Kok dapat petuah yang luar biasa, dapat sapaan yang luar biasa. Dia berkata, pasti engkau menghadapi begitu banyak masalah. Karena satu anak yang datang pasti membawa sekian masalah, dikalikan dengan ratusan anak yang kau hadapi pasti beraneka ragam masalahmu.
Nah, sebagai seorang ibu tentu engkau tidak mungkin mundur. Dan sebagai seorang ibu kita pasti harus punya banyak cara untuk memberikan damai sejahtera bagi anak-anak kita. Oleh karena itu ketika engkau menghadapi masalah, jangan letakkan masalah itu di depanmu. Angkat masalah itu, pindahkan ke belakang. Supaya engkau tidak terus-menerus memandangi masalah itu. Dan engkau menjadi sangat berat. Saya benar-benar terpukau dengan kata-kata mama saya ini. Benar-benar saya merasa diberkati sekali. Kembali saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, siapakah Alexa ini? Siapakah aku ini? Sehingga engkau begitu luar biasa menyertai saya dan tidak ingin saya jatuh di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Saya sangat berterima kasih. Saya sudah mendengarkan begitu banyak hal yang luar biasa. Lebih-lebih dari mama saya. Tuhan, saya ikhlas. Mama saya, engkau panggil pulang ke pangkuanmu, saya sudah ikhlas. Karena saya sudah menerima sesuatu yang sempurna darimu lewat mama saya. Dan keesokan harinya mama saya benar-benar pergi. Dan ini menjadi sebuah hadiah yang indah yang saya terima sebagai seorang anak. Di antara hadiah-hadiah yang lain, tetapi petuah inilah saya menerima satu hari sebelum mama saya meninggal. Nah, inilah terang yang ada pada saya. Jadi ada 3 hal baik yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu yang pertama, jangan meletakkan masalah di atas bahu sehingga terus-menerus memikul dan lama-kelamaan menjadi berat, tapi angkat dan pindahkan di bawah telapak kaki dan terus berjalan, bahkan kalau boleh berlari. Dan yang kedua, jangan terlalu cemas, tapi jangan juga terlalu anggap enteng. Dan yang ketiga, melalui mama saya, jangan terus meletakkan masalah di depanmu sehingga engkau terus memandangi masalah itu, tapi letakkanlah di belakang dan engkau hendaknya berjalan terus. Sekali waktu, bila engkau sudah merasa ada waktu yang baik, bolehlah engkau mengangkat masalah dan selesaikan dengan baik. Saya berharap bahwa jawaban saya ini kepada Jessica berguna juga bagi semua saudara dan sahabat saya di mana saja berada. Mudah-mudahan ini juga menjadi tips atau menjadi hal yang baik untuk dicoba, untuk dilatih di dalam setiap persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Sebagai manusia, kita selalu terjebak untuk mengandalkan kemampuan sendiri, untuk mengandalkan pikiran kita. Tetapi pengalaman saya sudah berulang kali, saya terus jatuh dan benar-benar mengalami hal yang buruk. Tapi dengan menceritakan hal ini, dengan membagikan pengalaman ini kepada saudara dan sahabat, saya juga berusaha untuk mengingat kembali dan juga menyimpannya dalam hati agar ke depannya hendaknya saya tidak lupa lagi. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan semua ini kepada saya, dan juga sekarang saya sudah bagi kepada Anda semua. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dalam setiap persoalan-persoalan kita. Tuhan ada, Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang istimewa dan unik. Terima kasih.